Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R. Muhammad Zikri Adinata. Di sini saya akan menjelaskan desain UI UX Geraha Information System yang sudah saya recreate. Sebelum masuk ke desain, saya akan menjelaskan tema, aset, dan juga komponen yang saya gunakan di dalam aplikasi desain ini. Tema yang saya gunakan itu ada 3. Yang pertama itu ada model, yang kedua itu friendly, dan yang ketiga itu profesional. Kemudian lanjut ke aset. Di aset ini saya menggunakan warna, khususnya di primary itu saya menggunakan 4 warna primary, 2 warna biru dan 2 warna merah. Kenapa saya menggunakan 2 warna biru dan 2 warna merah? Karena warna biru dan merah yang pertama ini saya dapat dari icon atau logo Geraha Karya Informasi. Sedangkan warna biru dan merah yang kedua ini saya dapat dari Instagram Geraha Karya Informasi. Karena warna biru dan merah yang ada di Instagram ini sudah ada brandingnya. Jadi untuk mengimplementasikan ke dalam aplikasi itu akan lebih enak dan lebih mudah. Lalu kita lanjut di warna yang berikutnya itu saya menggunakan warna putih. Kemudian backgroundnya garis dan 4 warna teks sebagai hierarki dari teks tersebut. Lalu ada additional color. Nah, untuk font sendiri saya menggunakan 2 font utama. Yang pertama itu Poppins untuk judul dan subjudul. Yang kedua itu Intern untuk teks dan juga paragraf. Lalu lanjut ke icon. Icon yang saya gunakan seperti yang sudah terlihat di layar saya. Lanjut. Nah, untuk image sendiri saya sudah jelas ya akan menggunakan logo Geraha Karya Informasi untuk image-nya dan juga beberapa image lainnya. Lanjut ke wireframe. Untuk wireframe sendiri seperti yang ada di tampilan layar saya. Wireframe sendiri saya menggunakan wireframe sebagai berikut. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Inilah yang menjadi patokan saya dalam mendesain atau recreate aplikasi Geraha Information System. Kemudian untuk komponennya bisa dilihat juga seperti ada icon, button, lalu ada bar dan sebagainya. Lalu kita lanjut ke final design-nya. Untuk awal tampilan ketika sudah membuka aplikasi itu yang pastinya akan muncul splash screen dan kemudian dilanjutkan ke halaman login. Nah, di halaman login ini seperti biasa user mengisi username dan juga password. Jika lupa bisa melakukan forget password untuk mengganti password. Nantinya sistem akan mengirimkan password kepada email yang sudah user inputkan. Nah, nanti link tersebut bisa user klik dan akan tertuju ke halaman change password. Jadi user bisa mengganti passwordnya. Kemudian jika sudah selesai, user bisa login seperti biasa. Kemudian di tampilan awal halaman ini, di bagian headernya saya taruh sapaan kepada user. Seperti sapaan hello untuk user yang sedang menggunakan aplikasi tersebut. Atau akun yang terhubung di dalam aplikasi ini. Kemudian di kanannya itu saya taruh icon notifikasi yang dimana user bisa melakukan read all atau membaca semua aplikasi agar pesannya itu terbaca, atau bisa juga dihapus. Nah, jika dihapus tampilannya akan menjadi kosong dengan sedikit informasi. Kemudian di halaman utamanya ini atau bagian bodinya itu saya taruh jam, hari dan juga tanggal. Kemudian di bawahnya dilanjutkan dengan icon atau button punch in, yang dimana icon atau button punch in ini diapit oleh 2 checklist, yang satu merah dan yang satu biru. Karena saya rasa 2 checklist ini akan menjadi atau menjadi karakteristik dari Geraha Karya Informasi itu sendiri.
Nah, jadi saya implementasikan atau saya taruh di dalam desain. Kemudian di bawahnya ini ada informasi punch. Karena di sini user belum punch in, jadi informasinya itu masih kosong. Kemudian di bawahnya dilanjutkan dengan leave dan juga permit. Nah, di button punch in ini user akan diarahkan ke punch in form, yang dimana user bisa melihat lokasinya saat ini. Lalu kemudian user bisa melakukan refresh. Di sini saya taruh tombol untuk melakukan refresh. Kemudian di bawahnya ini bisa diisi data-datanya juga. Lanjut, jika user melakukan start punch itu nanti user akan diarahkan ke overlay konfirmasi terlebih dahulu eh, ke sebelum berpindah atau melakukan punch in. Nah, di sini user bisa cancel dan juga yes. Jika yes, akan ada sedikit transisi animasi dan juga bagian detail yang awalnya kosong itu terisi kemudian menjadi lokasi dan juga punch in yang bisa dibuka untuk detailnya. Nah, untuk detailnya bakal dilihat seperti di layar saya. Kemudian di bawahnya tetap ada leave, permit, nanti tambahkan satu, yaitu status. Di sini statusnya itu working, karena user itu pada saat itu sedang bekerja. Jika pada saat itu user sedang melakukan leave, tulisannya akan berubah menjadi on leave dan juga on permit jika melakukan permit. Lalu ketika user sudah selesai bekerja, user bisa melakukan punch out, yang dimana nanti sistem akan mengkonfirmasi lagi apakah user ini mau benar punch out atau tidak gitu. Jika ya, dia akan menjadi finish punch, yang dimana status bar di bawahnya ini menjadi finish juga. Lalu detailnya akan ditambahkan satu, yaitu punch outnya, jam punch outnya. Kemudian di halaman leave bisa dilihat juga ini kurang lebih sama seperti desain yang sebelumnya atau desain dari awal aplikasi ini. Ada balance, lalu ada leave type-nya itu ada full day dan juga half day. Nah, di sini kurang lebih isinya sama. Di perbedaan full day dan half day, ini saya letakkan hanya pada time-nya. Di full day itu tidak ada time, sedangkan di half day itu ada. Kenapa? Karena half day ini dibagi menjadi dua, yaitu dari pagi ke siang atau dari siang ke sore. Nah, di sinilah ada opsinya dari morning ataupun afternoon. Lalu saya tambahkan juga tanda tanya di masing-masing opsi tersebut agar user mengetahui dari jam berapa morning itu dan dari jam berapa afternoon itu sampai jam berapa. Kemudian data yang lain juga bisa diisi seperti biasa. Nah, lalu akan ada overlay informasi terlebih dahulu sebelum menuju ke leave detail atau halaman leave detail. Nanti user bisa melihat informasi-informasinya. Lalu untuk permit, nah di bagian permit ini ada dua opsi juga. Yang pertama itu personal permit dan yang kedua itu work visit permit. Perbedaan di personal permit dan work visit permit ini terletak pada start time dan finish time-nya. Di work visit permit, user bisa mengisi start time dan finish time-nya sesuai dengan apa yang user inginkan. Nah, lalu untuk di personal permit, ini user hanya mengisikan start time-nya. Lalu finish time-nya bagaimana? Nanti finish time-nya itu sistem akan membacakan atau menuliskan secara otomatis gitu. Akan ditambahkan dari start time itu ditambahkan 2 jam 30 menit. Jadi jika diisi start time-nya jam 8, maka finish time-nya akan otomatis terisi menjadi 10.30. Lalu jika melakukan request, akan ada overlay juga dan ke arah detail permit. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Lalu kemudian dilanjutkan ke halaman history. Di halaman history ini bagian headernya itu ada tulisan history, di bawahnya ada search bar, lalu ada filter untuk kalendernya, kemudian ada tab filter, di mana memfilter punch, leave, dan juga permit. Di sini tampilan punch-nya itu kurang lebih seperti yang ada di layar saya. Kemudian untuk leave juga kurang lebih sama ya. Permit pun juga kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Lalu di halaman request, ini saya hanya menaruh dua button, yaitu leave dan juga permit. Di button leave dan permit ini, masing-masingnya itu memiliki balance atau kesempatan user dalam melakukan perizinan. Kemudian jika user mendekati perizinan tersebut, nanti sistem akan memberikan warning.
Di warning ini akan memberitahu bahwa user itu hanya memiliki beberapa kesempatan yang tersisa. Kemudian dilanjutkan ke halaman profil. Di halaman profil, user bisa melihat atau ganti informasi yang sudah ia miliki. Bisa di-save juga. Lalu, user bisa melakukan change password, mengganti password, seperti forgot password yang ada di awal tadi. Lalu kemudian ada notification repair. Lalu dilanjutkan ke artikel list, yang dimana di sini saya taruh search bar, kemudian artikel-artikelnya. Lalu company policy, di sini ada search bar juga kurang lebih sama, ada judul dan juga ada tanggal company policy yang disebut. Untuk form juga sama seperti company policy. Lalu di sini saya menambahkan artikel center, yang dimana nanti user diharapkan bisa memberikan feedback ataupun masukan atau juga memberitahu problem kepada admin yang mengelola aplikasi tersebut gitu. Jadi di sini admin diberitahu juga online-nya dari jam berapa sampai jam berapa, serta status admin tersebut online atau offline. Kemudian admin tersebut akan mengirimkan secara otomatis ketika user itu membuka super center, nanti akan muncul otomatis pesan tersebut gitu. Kemudian untuk permasalahannya sendiri, user bisa memilih dari opsi yang sudah disediakan gitu, permasalahan yang sedang ia alami. Jika tidak ada, user juga bisa mengetikkan secara manual untuk permasalahan yang ia alami. Lalu di bawahnya ini ada about. Nah, di about sendiri saya sedikit saya menyesuaikan logo dari aplikasi Graha Information System ini. Dari yang awalnya itu bulat, saya ubah menjadi GRH atau dengan lebih kotak gitu ya. Dengan tampilan yang lebih menyesuaikan dengan tema yang saya gunakan. Kemudian ada beberapa informasi lainnya seperti versi, ada autornya juga dan company-nya. Di bawahnya lagi ada kontak us, yang dimana user bisa langsung menuju ke media sosial Graha Karya Informasi itu sendiri. Lalu dilanjutkan ada button logout, di mana button logout ini jika user akan keluar dari akunnya dan kembali ke halaman login. Segitu saja untuk penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.